Insan pendidikan yang tercinta dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Indra Karismiaji. Kali ini kita kehadiran seorang narasumber yang profesinya adalah dokter. Nah, ini sahabat saya, Dokter Inge. Halo Dok, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Terima kasih nih sudah berkenan mampir dan kita mau diskusikan hal yang berkenaan dengan tanggal 21 April, yaitu Hari Kartini. Jadi kita mau mengangkat Hari Kartini itu nggak sebatas pakai kebaya, pakai baju daerah, terus pawai, tapi kita mau bicara tentang pendidikan seksual. Kita mau bicara tentang pelecehan seksual. Itu bagaimana anak-anak kita bisa menjaga diri, bisa bertindak yang sesuai dengan yang kepatutan, dengan kesehatan, ya kan? Nah, silakan Dok, apa yang mau dokter berikan masukan buat pemirsa Sinau ini, ya, Sinau itu Siniar Indonesia Unggul, kita podcast yang membahas tentang masalah-masalah edukasi. Silakan dokter bisa memberikan pandangannya. Baik. Alhamdulillah hari ini Pak Indra, setelah saya puasa 30 hari Alhamdulillah kita bisa mengudara lagi. Karena kemarin kan karena bulan puasa ya Pak Indra, kita stop dulu ya. Gitu ya. Iya. Dengan Hari Kartini ini ya udah pintu masuk kita memberikan edusek di Sinau ini. Kenapa kok orang itu yang didorong selama ini hanya pakaian kebayanya? Karena kan fotonya Ibu Kartini pakai kebaya. Oh. Seharusnya kalau menurut kami di Perempuan Sadar Vagina yang harus dipedomani bukan hanya kebayanya. Kebayanya bagus karena kebaya itu juga ada filosofi Pak Indra. Filosofi kebaya itu Pak Indra, di Indonesia itu kan kebaya itu dari Aceh sampai Papua tuh dia punya kebaya dengan modelnya masing-masing. Kebaya sendiri itu artinya sederhana, anggun, terus keteguhan hati untuk hal yang positif. Oke. Seperti yang dikerjakan oleh Ibu Kartini. Ibu Kartini ini kan seorang perempuan yang dia sederhana, tapi cara berpikirnya mewah. Betul. Dia anggun, dia mempunyai keteguhan hati bahwa perempuan sebagai guru pertama bagi anak-anaknya itu penting untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Seharusnya perempuan-perempuan masa kini, kalau kami di PSV ini Pak Indra jangan merasa kok Dokter Inge yang perempuan aja, itu cowok-cowok gimana? Berhubungan. Nanti tenang. Nah, kenapa kok perempuan? Karena perempuan jantungnya dalam rumah tuh jantungnya. Ya. Kalau kami dari PSV kami mendorong perempuan-perempuan yang ada di Indonesia saat ini, alhamdulillah sudah mendapatkan kesempatan mengenyam pendidikan yang sama seperti Ibu Kartini, seperti perjuangan beliau, plus bagaimana sifat mengenyam pendidikan yang sama itu disesuaikan dengan kebaya. Kebaya itu kan anggun. Oh iya, berarti dia mencari informasi, menggali informasi hal-hal yang anggun. Nah, kalau misalnya kita ke edusek nih. Karena kan sekarang informasi tentang edusek kan ada yang kanan ada yang kiri. Nah, yang anggun dong, kita pilih yang anggun yang Ibu Kartini. Bagaimana dengan hal-hal misal ini Pak Indra. Hari gini itu kan kebanyakan orang melihat orang itu kan hanya dari tampilan luar, bukan dari isi kepalanya. Nah, bagaimana caranya perempuan-perempuan itu mempunyai keteguhan hati seperti halnya Ibu Kartini yang harus didorong, yang harus bagaimana caranya di upgrade itu bukan hanya tampilan luarnya, teguh hati, bagaimana caranya isi kepalanya di upgrade. Jadi mau saya itu. Intinya perjuangan era Kartini itu kan mengangkat harkat dan martabat wanita yang pada zaman itu kan tugasnya cuma 3 Dok, ya kan, cuman sumur, dapur, kasur kan begitu. Tapi ini punya peran yang lebih luas lagi, termasuk bagaimana mendidik putra putrinya, membawa keluarganya menjadi keluarga yang sehat, menjadi keluarga yang guyup, yang rukun, ya kan. Kemudian juga ya menjadi keluarga yang harmonis, dan itu adalah sesuatu yang tidak turun dari langit, ya kan? Tapi butuh sebuah
kerja keras, pengorbanan, dan tentunya pengetahuan. Nah, kita ini kan diskusi kita salah satunya ingin mengangkat hal itu. Nah, kalau di kalangan anak Indonesia sebetulnya terutama untuk para remaja putri lah, apa sebetulnya permasalahan paling besar yang sekarang mereka hadapi, Dok? Remaja putri sekarang ini kan kita bermainnya di Gen Alpha Gen Z ya. Gen Alpha dan Gen Z. Gen Alpha Gen Z. Kita tidak bisa menutup mata bahwa saat ini anak-anak kita ini mendapatkan informasi itu mudah sekali. Gak usah lah anak-anak. Tinggal buka HP, mau cari info apa aja ada, tapi problemnya nggak semua infonya benar. Nggak semua infonya itu memang sesuai dengan standar kesehatan, standar moral, standar itu kan yang menjadi tantangannya. Nah, yang menjadi tantangan kata Pak Indra itu, kebanyakan yang memberikan edukasi kanan itu masih menggunakan cara-cara yang istilahnya yang kuno, cara-cara yang jangan ngomong pakai bahasa itu, doktrin, pokoknya konservatif. Okay. Masih konservatif. Sementara yang katanya edukasi seksual, yang kiri, nah mereka kreatif. Contoh lah, Dok. Contoh apa misalnya hal yang mungkin dulu dianggap ya ngomongnya harus begini, sekarang berubah itu. Ini apa? Contoh ini. Kemarin saya buka salah satu, boleh sebut nggak ya? Nanti ditit aja deh. Kayak TikTok. Oke. Nah di TikTok itu ada. Saya nih Pak Indra di TikTok menyebutkan kosakata vagina itu di banned sama TikTok. Oke. Nah sementara ada konten di sana yang mau kasih edusek. Nah itu mereka itu nggak di banding, mau ngasih edusek bagaimana triknya agar pacar mau diajak quick sama kita. Nah itu nggak di banding. Oke. Nah begitu saya menyebutkan kosakata bagaimana caranya agar vagina kamu bisa menghasilkan keturunan yang bebas stunting, itu di banding. Oke, algoritma sosial medianya itu ya nggak bisa membedakan kan mana yang sebetulnya malah edukatif, mana yang sebetulnya malah menyesatkan begitu. Maka dari itu mau nggak mau, suka nggak suka ya, kami di tim PSV ya kan, kami alhamdulillah Pak Indra, kami sekarang diperkuat oleh Gen Z. Nah mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus kreatif, kita harus sadar, oh ini ada algoritma, kita jangan sebut kosakata vagina, biar kita bisa menyeimbangkan dengan yang mau ngasih edukasi seks, gimana triknya biar pacar mau week. Nah ini kan bahaya ini, yang pakai istilah week gitu. Yang saya malah di banding, yang benar malah di banding ya. Nah jadi emang mau nggak mau harus kreatif, mau nggak mau, suka nggak suka, kita nih sebagai yang merasa tidak bisa dipungkiri Pak Indra, namanya kita nih orang tua nih kan kadang ngerasa sok pintar, kita nih kan ngerasa sok pintar. Generasi sotoy kata Gen Z itu sotoy Pak Indra. Nah sementara kami di PSV ini, di PSV remaja ini kan kami ada Gen Z, ada dokter-dokter yang masih muda, ada juga ada lawyer yang masih muda. Kita mau nggak mau, suka nggak suka, untuk ngasih edukasi ke Gen Z, Gen Alpha tuh kita di belakang layar Pak Indra. Mau nggak mau, suka nggak suka, ide-ide kita masukkan ke mereka, yang menyampaikan mereka mau nggak mau. Oke, jadi misalnya salah satu hal pertama yang bisa kita lakukan adalah memperbaiki kosakata nih. Itu menyesuaikan dengan mereka, menyesuaikan dengan generasi mereka, Pak. Oke. Maksudnya menyesuaikan itu, apakah lebih baik kita malah kembali ke istilah kedokteran, anatomis, atau justru malah kan kadang-kadang orang Indonesia menggunakan istilah yang dalam tanda kutip dianggap lebih sopan, ya kan? Misalnya ini contoh aja, menyebutkan alat kelamin pria itu tidak pernah menggunakan istilah yang medis kan? Burung. Kan misalnya kan begitu. Apakah itu salah satu hal yang di era sekarang lebih baik malah kita kembalikan ke karena ini bukan masalah sopan tidak sopan, tapi ini masalah justru supaya informasinya itu benar diterimanya. Tapi mungkin untuk judul algoritma kita ngikut aja mereka. Jadi contoh Pak Indra. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, kita bikin judul quick bikin stunting.
Karena nanti setelah di dalamnya tuh kita bicara apa ya, itu kan urusan kita. Yang penting judul ini, yang penting bikin mereka tuh worth it dulu, bikin mereka mau buka dulu, bikin mereka tuh mau lihat konten kita dulu. Tapi menurut dokter sendiri di Indonesia ini, apakah informasi dalam hal ini edukasi tentang kehidupan seksual yang benar, yang sehat, itu sudah diberikan ke anak-anak kita secara cukup atau justru sangat kurang? Itu salah satu tantangan. Menurut dokter gimana? Sangat kurang sekali, Pak Indra. Sangat kurang pun sekali kan gitu loh. Jadi kurang banget loh. Karena terus terang Pak Indra. Oke. Ini saya tuh Pak Indra paling takut pelajaran matematika Pak Indra. Makanya saya tuh heran bisa bersahabat sama Pak Indra tuh, saya heran. Padahal momok itu buat saya. Tapi kan kita belajar matematik mulai PAUD sampai SMA. Kita belajar, bahkan saya kuliah semester 1 belajar matematika tuh Pak. MKDU kan Pak. Di FK tuh semester 1 belajar matematik. Tapi sekarang saya nggak pakai matematik Pak. Tinggal pakai kalkulator aja bisa. Tapi kalau masalah seksualitas Pak, sampai meninggal kita masih terhubung dengan seksualitas. Loh ya iyalah Pak. Seksualitas itu kan bukan hanya bicara masalah hubungan seksual. Banyak faktor. Banyak. Dia dimensinya banyak Pak. Bagaimana cara saya perempuan ini Pak memposisikan diri saya sebagai sahabatnya Pak Indra, sebagai ibunya anak-anak saya, sebagai dokter, sebagai warga negara, itu ada ilmunya, ilmu seksualitas. Betul, ada dasar keilmuannya. Ada dasar keilmuan. Dan kalau tadi dokter sendiri sudah menyampaikan, ternyata misalnya hubungan seksualitas remaja itu bisa juga berdampak pada stunting kan tadi. Banget. Kan bisa ternyata mungkin orang nggak berpikir ke sana ya, tapi juga, dan mungkin nggak hanya stunting tapi juga anak-anak dan kebutuhan khusus kan, itu berdampak karena semua itu harus didesain dari prakonsepsi kan, kalau secara ilmunya kan begitu. Yes. Dan kalau dokter tadi mengatakan di Indonesia ini kurang sekali pendidikan untuk membawa anak-anak kita mengenal bagian dari hidup mereka. Seksualitas itu kan bagian dari hidup mereka yang nggak bisa dilepas, nggak bisa lepas kan begitu sampai mati. Betul. Nah, apa saran dokter untuk kita bisa meningkatkan lagi, contoh deh dok, yang ini kembali nyambung ke kita sedang merayakan Hari Kartini, kasus-kasus pelecehan seksual misalnya. Salah satu bentuk pelecehan seksual untuk wanita itu kan catcalling, ya kan, disweet-sweetin gitu loh, digoda-godain jalan itu. Ternyata banyak orang Indonesia itu nggak tahu kalau itu adalah bentuk pelecehan seksual, ya kan? Karena edukasinya tidak holistik, tidak menyeluruh, dan nggak ada siapa yang ngasih informasi tentang itu. Yang ada malah film-film, sinetron justru malah sepertinya kan mendorong perilaku yang seperti itu. Normalisasi ya. Nah, apa yang harus kita lakukan dok? Saya sepakat Pak Indra tadi bicara itu pelecehan seksual. Iya, tapi ada juga Pak beberapa case itu memang perempuannya tuh pengen di catcalling Pak. Loh, bahkan ada beberapa perempuan itu merasa kalau temennya yang sana tuh di catcalling, dia malah ngiri gitu. Berarti saya nggak menarik. Nah, berarti ini kan konsep berpikir bahwa seseorang itu mempunyai value kalau secara fisik kan berarti. Jadi Pak Indra, memang seharusnya pemerintah itu hadir seharusnya. Tapi kita sudahlah Pak Indra, kita mau tungguan sampai kapan? Mau sampai tahun kuda? Ya udahlah, dari kita yang punya daya lah. Ya mungkin bisa dari Sinau ini kita bikin kelas edukasi seksual secara periodik. Nah, mungkin itu sebagai salah satu sumbangan. Semoga dengan adanya Sinau nanti pemerintah melihat. Nah, sepakat. Karena satu lagi Pak Indra, kami perempuan sadar vagina dan PSV remaja
Di Provinsi DKI Jakarta secara periodik sebulan sekali kami sudah memberikan edusek secara online, Pak Indra. Karena keterbatasan alokasi anggaran kan memang. Oke. Jadi kita coba ya dengan podcast ini kita akan terus memberikan edukasi kepada masyarakat yang berhubungan dengan seksualitas. Dan ini ilmiah ya. Ini bukan justru mengarah ke pornografi atau porno aksi. Ini yang ngomong dokter loh. Bapak Ibu sekalian dokter. Jadi tentunya nanti kita akan banyak membahas tentang misalnya penyakit karena hubungan seksual. Itu sangat banyak orang nggak paham kan gitu loh. Ternyata ada penyakit ini, ada penyakit itu, dampaknya. Terus tadi kita bisa bicara masalah gizi, bicara juga masalah bagaimana menjaga kebersihan, menjaga kesehatan. Itu kan kelihatannya sederhana ya, tetapi sangat penting kan gitu. Bagaimana supaya yang pria nih nggak kena prostat misalnya, itu kan juga bagian dari edukasi ini. Betul. Yang wanita ada kena kanker payudara dan kanker serviks itu semua bagian dari bagaimana kita menjaga diri, dan itu membutuhkan pendidikan seksual, yang edukasi seksual yang betul-betul ilmiah, yang betul-betul membawa mereka memberikan informasi yang sebenar-benarnya kan gitu yang. Dan Pak Indra, kapan-kapan kita bisa hadirkan narasumber dari PSV Remaja yang Gen-Z, Pak Indra. Nah, sepakat tuh. Jadi bahasanya nyambung. Kalau bahasa kita kan bahasa ini apa? Kolonial lah. Kolonial. Jauh lebih tua dari milenial kan gitu. Jadi merasa nggak nyambung, dan mungkin juga adik-adik kita merasa nggak nyaman karena ngomong sama bapak sendiri, sama ibu sendiri kan gitu loh. Jadi walaupun, nah ini juga salah satu hal yang penting, peran orang tua itu sangat penting, ya kan? Dan itu yang salah satu kelemahan orang tua Indonesia, karena tadi edukasi tentang kehidupan seks itu juga lemah. Orang tua juga kurang mampu membekali anaknya. Kan harusnya bisa membekali dari rumah bagaimana menjaga kebersihan, bagaimana menjaga kesehatan, bagaimana menjaga diri untuk tadi tidak kena pelecehan seksual. Dan ini banyak terjadi kan di lembaga pendidikan kita, yang dilakukan oleh sesama temannya, kakak kelasnya, bahkan gurunya. Nah itu kalau kita sudah bekali mereka dari kecil dengan edukasi yang benar, saya rasa akan lebih baik buat kita semua. Dan gurunya tetap pasangan gurunya. Nah itu juga kita kasih edukasi dong Pak Indra. Oh iya, penting. Itu kapan-kapan kita akan kasih juga untuk Gen X. Karena juga fenomenanya kan macam-macam nih. Sekarang ada banyak yang kelainan seksual, ada yang swingers, ada yang macam-macam itu yang sekarang, yang mungkin buat banyak orang jadi nggak tahu ternyata ada hal seperti itu. Nah kalau kita nggak paham kan kita jadi kaget-kaget, malah jantungan nanti kan gitu. Ini kan bagian dari edukasi ya, supaya kita siap dan kita tahu bagaimana membekali terutama anak-anak kita supaya hidup di era yang sangat terbuka ini. Jangan sampai anak justru malah belajar dari tayangan pornografi misalnya. Kan itu malah bahaya. Betul. Karena pornografi itu bukan kehidupan nyata. Itu kan adalah fantasi. Itu yang kita juga harus menyadari kalau ada perbedaannya antara film porno dengan kehidupan seksual yang sebetulnya. Dan itu nanti yang akan bisa mengganggu kehidupan seksual suami istri. Karena kan yang diinginkan oleh pasangan yang kayak di situ kok gitu ini. Apalagi dari muda belajarnya dari situ ya. Akhirnya muncul tadi kelainan seksualnya bisa muncul dari sana kan begitu. Dan jangan salah Pak Indra, itu nanti merupakan pintu masuk menciptakan generasi lemas, bukan emas ya. Generasi lemas. Oke, 2045 kalau ini nggak kita benahi jadi generasi lemas. Makanya harus diatur lagi jadwal sinau ini Pak Indra. Siap, terima kasih Dok. Kita akan lanjutkan nanti sinau ini dengan topik-topik lain yang seputar pendidikan seksualitas yang betul-betul mengedukasi, membekali
anak didik kita, para orang tua, para guru, masyarakat lah semua, supaya kita betul-betul akan punya Indonesia emas, ya kan, yang sehat, yang bersih, yang rukun, nyaman hidupnya begitu. Oke, Dok. Terima kasih. Kita akan jumpa lagi di topik yang baru. Sampai jumpa lagi.